karena isinya sirah Rasulullah, manakibnya Kanjeng Nabi. Jadi mulai belum lahir, belum Islam, sampai datang Islam, sampai lahir Kanjeng Nabi, manakib, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena membaca sejarah, sehingga itu masih diselingi dengan sholawat, ya. Makanya majlis maulid diselingi dengan dosidah, munajat. Sehingga setiap maulid itu mempunyai keistimewaan. Ajabi jadi mengalami bukan sembarangan. Beliau min auliyaillah, karena kecintaannya kepada Rasul sehingga diuntekkan isi hatinya menjadi sebuah maulid tadi itu. Ya, kita berterima kasih kepada beliau. Jadi isinya itu, sehingga maulid ini adalah majlis perayaan, karena kita gembira dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa perayaan, nama perayaan bisa kecil, bisa besar, bisa ribuan yang hadir, bisa dibuat konser bahkan, ya. Nah, iya, itu maulid. Ini bab maulid, apapun maulidnya. Burda, beda lagi isinya. Burda ini syair, pujian kepada Rasulullah SAW, yang singkat ceritanya Rasul itu kepada Imam Bushiri dan kepada Rosidah Burda ini. Ya, karena dia sakit, dia merangkum memuji Burda, pujian tadi ini, sehingga bermimpi Rasul, diingkari surban sama Rasul, tidak. Saat bangun, surban itu wujud, ada, bukan mimpi. Ya, dan dia sembuh dari sakitnya. Istri orang sakit baca Burda, jadi balak ngilang Burda, zamannya corona, kelilingan Burda di sebagai desa ya. Yang malam di kampung aku baca Burda supaya dijauhkan dari malam. Itulah Burda, pujian. Dan sampai hari ini, kalau maulid, kita maulid ini dari masa ke masa aulia masih ada pengarang-pengarangnya. Ya, Al-Tibai lebih tua dari Al-Habsyi. Habsyi itu setelah Syekh Tibai umurnya usianya. Sampai sekarang ini Habib Umar yang mengarang di Aulame dan Syaraful Duhur, pengarangnya masih ada dan seterusnya. Burda, rangkuman gosida yang sampai hari ini belum ada yang mengalahkan. Padahal banyak rangkuman pujian-pujiannya. Setelah Imam Bushiri ini, ulama besar merangkum, tapi tidak bisa masyhur seperti Burda. Ini Burda. Dan pengamalnya yang selalu istiqomah mendapatkan fadilahnya. Nah, itu Burda. Kemudian manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering saya baca ya. Manaqibnya Habibah Fatimahullah, kalau itu ada manaqibnya Habibah Syekh Syazili, manaqibnya Habibah Khairul Kubro. Mungkin di kalangan kita yang kita kenal manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada manaqib lain yang di tempat lain dibaca, di sini nggak dibaca. Kita membaca manaqib tujuannya apa sih? Mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya diaku muiti. Ya, karena beliau mengatakan siapa yang mengenalku, siapa yang pernah memandangku memandangku akan aku syafaati. Ya, siapa yang lewat di depan madrasahku berhak mendapatkan syafaatku. Ini kelas tinggi. Lainnya itu gak terima omongan-omongan bahkan siapa yang membaca manaqibku itu fadilah, sehingga kita diamalkan oleh guru-guru kita. Tujuannya supaya nyambung, supaya ada sinyal. Kemudian kita bicara Dalailul Khairat. Ini rangkuman kitab sholawat yang sangat super istimewa. Yang dirangkum oleh beliau Imam Jazuli kurang lebih 700 tahun yang lalu, yang singkat ceritanya ini amalan sholawat Dalail ini yang bersanad dari beliau ke muridnya dan diamalkan oleh aulia besar, dan dikaji lagi oleh beliau itu. Beliau semua mengaku bahwa ini adalah suatu amal, suatu karangan yang robbaniyah, yang istimewa. Ya, dan subhanallah semua thariqah ini menerima sholawat Dalail. Biasanya thariqah ini mempunyai amalan sendiri ya. Thariqah Naksabandiyah, thariqah Jailaniyah, Qadiriyah, Syadiliyah, banyak thariqah itu. Biasanya mempunyai amalan sendiri dari mursyidnya, dari syekhnya. Biasanya tidak mau dengan yang lain, kecuali dipilih betul. Dan Dalail tidak. Semua thariqah itu bisa menerima dan membaca. Ini kelebihan dari semua. Alhamdulillah.
Jadi kalau para sesepuh lalu tidak mudah memberikan ijazah atau untuk mengamalkan kembali santri-santrinya, itu tidak salah, karena ini amalannya bukan main-main, ya sakral, harus betul-betul diistiqomai, sehingga harus ada thariqahnya, harus ada riyadhahnya, ya sebelum mengamalkan harus puasa dan sebagainya. Alhamdulillah, Al-Fakir, saya Al-Fakir yang dibawakan mendapatkan ijazah ini juga dari guru, ya, dari beberapa masyarakat yang terakhir dan Habib Salim Syatiri yang memberikan support kepada kami syiar kendaraan mudahnya dalam membacaannya. Di zaman kita sekarang ini, kalau kita harus memberikan ijazah dengan riyadhah berat. Ada zaman ini benar. Ngomong dia, lo sampai kuat kok 3 tahun. Tidak kuat. Kok 3 tahun? Senang keping saya tidak kuat. Saya mau senang keping tapi tidak kuat. Ramadan wajib, tidak wajib ya. Tidak sunnah ya. Karena wajib kita memaksa diri, wajib karena itu. Kemudian kadang-kadang sedina yang kalian jalan ya. Antara 29 sama 30 engker-engkeran. Ya, berarti 29 ini. Artinya beliau memberikan ijazah itu dan kita diberi ijazah yang maktu justru bersyukur. Maharnya sholawat 3 kali. Saya yang mikir, karena di depan kita. Sehingga alhamdulillah dari kumpulan di rumah, hanya kumpulan, bukan majlis, kumpulan subhanallah menjadi majelis berkembang sendirinya. Semacam itu singkat-singkatnya. Karena banyak dan banyak yang hari itu para kiai, para baik banyak. Ini biar aku tahu diajari, biar kalau dia mau coba ujung ini disik tadi, akhirnya mereka bergabung. Sampailah kepada beliau, ya, sampailah kepada jenengan. Ini bukan kebetulan sebetulnya. Sudah dicatat. Ini nikmat, tidak semua bisa baca itu. Tidak semua diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan fadilah, jangan fadilah tidak diamalkan, nanti tidak sah. Kalau kita karena ini isinya sholawat, ya cukup banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah sholawat, dan memang dianjurkan, diperintah oleh Allah, juga dianjurkan oleh Nabi, perbanyaklah sholawat. Ya, jadi insya Allah. Nah, kita ini kelasnya masih kelas fadilah Ustaz, termasuk pulau nih. Fadilah ini nomor nih, gitu ya Bu ya. Oleh nomor macam ini. Intinya hidup kita ini kita harus mempunyai pegangan zikir, pegangan aurat, pegangan wirid yang selalu kita pegang, kita baca untuk sebagai makanan rohani kita. Jasmani ini butuh makan, terus mangan di telur, si orang buai, si tukang anggur, supaya sehat. Kalau yang kita makan itu sehat, sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita gizinya, insya Allah kita sehat, akan kena penyakit. Orang yang kena penyakit pasti karena tidak pola makannya itu bertentangan dengan pola kesehatan. Makan saya naik, ya jamnya tidak teratur, yang dimakan yang diberi saat naik itu tidak bergizi, makan manis-manis berlebihan, jadi kena gula. Almuhim karena tidak sehat dan dimakan sehingga jadi penyakit. Dan rohani kita ini butuh makanan, butuh suplemen vitamin, ya berubah. Kalau sholat dan yang di syariatkan dalam agama ini kewajiban kita butuh suplemen, butuh tambahan. Jadi itu apa zikrullah yang banyak zikir cukup diterangkan di zikrullah agak sirahnya, suruh berzikir banyak siang malam. Zikir yang mana sudah diajarkan semua oleh Rasulullah. Juga kita mau belajar apa enggak ya? Zikir subhanallah, banyak macamnya zikir. Dibuat macam banyak, kenapa? Tidak bosan. Mungkin awal aja karena bosanan. Subhanallah, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdi, sangat ringan sekali diucapkan, sangat besar sekali ganjarannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak, bosan ini satu di mana, bosan di mana boleh. Ya. Itu zikir. Sholawat pun demikian. Ada ribuan redaksi sholawat. Ulama ini
ulama dari kiai membuat sholawat yang ringkas dari sholawat ini Torikiyah, ya. Nah ini, ya. Kalau kita perhatikan, ya Allahumma hadina Torikah mustaqim, ya Allah bila aku hidayah ke jalan yang lurus. Torikah minallahi rabbil alamin. Dari Allah bersolawat. Ya, Allah bersolawat. Toriko min ruhi Jibril bersolawat. Toriko minal anbiya wa mursalin, para anbiya bersolawat sama Rasulullah. Semua ini bersolawat. Intinya bersolawat. Ya, kemudian dari solawat apa? Dari Nurizadi dibaca. Wasali mafarid ala sayyidina Muhammadin muridati wasyiri syari fi syairil asma wasifat. Asma'un Nabi yang dimaksud syairil asma tidak asma'un Nabi wasifat. Asma'un Nabi ini asma dan sifatnya Rasulullah itu sama dengan namanya. 201 itu sifatnya Rasul, nama Rasul dan sifatnya Rasul. Jadi tawasul kepada asma'un Nabi wasifat Rasul. Kembalinya ke sana semua, ke sholawat bisa. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan sholawat jalan itu. Alhamdulillah semua gampang. Namanya menggawang 100 atau kepala yang 10. Sudah bagus orang 10 itu. Iya. Apalagi ini hari kerja, yang biasa masih kerja, masih ada kesibukan, dipanggil untuk kumpul, nyambung magniknya. Ini istimewa sebetulnya, tidak gampang. Sebab Allah tidak akan mengizinkan hambanya itu berselamat kecuali dengan izinnya Allah. Ada hadis kurang lebih begitu artinya. Alhamdulillah kita dipertemukan di wasilatus sholawat. Mudah-mudahan selamat tujuan selamat dunia akhirat. Ini mungkin semangat. Dan bisa dikembangkan Ustaz antum di punya pondok Quran. Iqra tempatnya itu kasih penjelasan. Dikembangkan. Ini kayaknya sudah punya dulu dari Matur Goang ya. Ya, dia mana? Dari Mbah Jamal, antum ajarkan bisa dengan kaifiah kita ringan untuk tarawih. Itu sangat sulit, sangat besar bisa. Ya. Bisa dikembangkan. Saya ingin beli coba dikembangkan lagi. Disupport. Yang siap memimpin dibina apa? Jika ibu-ibu misalnya yang dari Kediri, yang dari agak jauh ya, nah bisa mengajak ibu-ibu di sana, boleh, dari macam-macam kecamatan. Kalau sudah mampu minta izin sama beliau, buka di kecamatannya masing-masing. Ya, insya Allah daerah ini di Jombang ini tidak asing lah. Di kalangan masyarakat kuno ya, masyarakat yang masih agak lama, tidak asing karena pondok-pondok ini. Dan saya yakin banyak yang mengamalkan juga amalannya beliau. Kiai Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, Rasulullah, bahwa hampir semua adalah ilmu, tidak meninggalkan itu. Ya. Kenapa? Ya. Jadi tujuannya cek selamat, tenang, aman, gak ruwet, gak bingung, gak kalor, ya. Betul. Banyak kok bisa dibuktikan. Nah ini kenapa kok saya sering mengatakan yang sudah mengamalkan apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, itu hanya bonus sebetulnya. Urusan duniawi ini bonus. Yang hakiki tidak ada nanti. Nanti kaget sampai itu. Tapi engkau saya kira ya. Iya, saya kira saya ini begini. Enggak dong. Iya, udah di sini. Engkau. Waduh, lebih. Kok seminggu mendai berdino hatam. Besok. Tapi paling tidak tujuannya kita menceritakan. Coba sama ceritakan selama sampai ngamal apa yang sampai rasakan. Pasti ada. Enggak mungkin tidak ada. Oh saya kenal. Sehingga saya bingung dari tujuannya supaya merangsang pendengar ini mau mengamalkan. Dan kalau mengamalkan pasti mendapatkan itu. Kenapa pasti? Karena sholawat yang jamin dari Nabi banyak hadisnya bab sholawat ini. Kalau zikir yang lain tidak ada jaminan. Ta'alluq bainal qubul wa taraddud. Ya, semua zikir kita ini antara diterima dan tidak. Ila sholatu ala Nabi yang pasti. Yang kita kepijian, mau ini sholat ibadah, bulu Allah Akbar sih, ini kau ya tadi. Tapi karena pede, tidak apa, Rasulullah. Nah, Allah ada zon adu, ini Allah ada zon adu, ya berprasangka baik. Tapi tidak sholat. Dan sholawat ini adalah power dari seluruh ibadah. Antum alhamdulillah, yang alhamdulillah Quran harus sholawatnya pun lebih tinggi. Tidak, Quran itu panas.
Orang kafir itu kecil bawa Al-Quran harus ada peredamnya, perbanyak sholat, boleh darah air sholat jadi istiqomah kan minim saya dia tidak usah mikir satu hatam seperti jadi wali sampai cepat suki dekat wali suki ilmu betul itu ya tunggu ini mandi ya jadi seperti itu ya. Jadi saya tidak mengulaskan panjang lebar ya, kalau diterangkan panjang lebar bahasa saya nggak mandi. Cuma saya mau membacakan saja ya, ada pendapat-pendapat ulama besar tentang berhubungan dengan dalail khususnya ya. Syekh Imam Al-Kastalani beliau mengatakan, saya tidak menemukan di Masjid Nabawi ini, beliau mengatakannya sebelum Wahabi, Nabawi sebelum Wahabi masuk. Saya tidak menemukan di Masjid Nabawi kecuali terdapat mushaf Dalailul Khairat yang selalu terletak di samping Al-Quran. Jadi Quran adalah itu. Kemudian Al-Arif Billah Syekh Nazim Agani, ini Thariqah Naqsabandiyah ya, kepalanya Thariqah Naqsabandiyah Syekh. Beliau mengatakan, jika kamu istiqomah mengamalkan Dalailul Khairat, maka tangan putih bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan meraih, akan gandeng nanti di akhirat. Paling tidak di sakaratul maut, kalau kita belum bermimpi Rasul, di sakaratul maut insya Allah dari gandeng oleh tangan putih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia mengatakan. Kemudian Dr. Muhammad Uwisam, dosen Al-Azhar Al-Syarif, Dalailul Khairat seumpama cahaya kebaikan yang menerangi pandangan batin si pengamalnya. Jadi batin ini perlu disinari, ya sholawat ya pasti. Ya sholawat, jadi berdalail cukup wis. Artinya cukup itu sudah istiqomah kan. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh dan bosan. Timbulkan cinta. Kalau kita minta kepada seseorang, gak oleh SMS jamnya gitu. Iya kan? Kok SMS sih beda SMS? Baca SMS itu gak ngerti nih. Sampun mangan apa derek mangan? Oh sampun dia perhatian baca tuh. Terus lagi gombal tuh itu ya. Tapi menang. Nah itulah cinta, karena cinta. Kemudian Syekh Mahlaf Ali Al-Qadiri, keutamaan kitab Dalailul Khairat menghimpun semua keutamaan sholawat dari awalnya hingga akhirnya, dari awal sampai akhir full sholawat dan doa. Kemudian Syekh Profesor Dr. Syekh Yusri Rusdi Jabr Al-Hasani, ini dosen Mesir. Ini masih ada lagi hidup beliau. Jadi jangan buka di YouTube ya. Syekh Yusri ini keluar dan dia banyak mengucai soal dalail. Dalam dia soal dalail. Bahkan dia mengarang juga kitab mirip dalail. Lupa saya namanya, dapat itu. Di mukadimahnya dia mengatakan, saya berharap kitab saya ini bisa masyhur seperti kitab Dalailul Khairat. Apa beliau mengatakan, dulu pada masanya tak ada mushaf terbanyak yang tersebar di muka bumi. Di muka bumi ini selain Al-Quran, melainkan mushaf Dalailul Khairat. Jadi yang tersebar, yang tercetak itu selain Al-Quran, Dalailul Khairat. Kemudian Syekh Maulana Syekh Dr. Jamal Faruk, sebagian pertanda keberkatan satu majelis jika majelis itu dibuka dan ditutup dengan pembacaan Dalailul Khairat. Karomah pengarang Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli, jasanya tetap utuh setelah diwafatkan lebih dari 77 tahun lamanya dan tetap menebarkan aroma wangi. Ini fadilah Syekh Utsman bin Said Al-Mash. Kemudian Abah Guru sekumpul Alhamdulillah kutub zaman Syekh, kutub zaman sekarang Syekh Haji Zaini Abdul Ghani, Dalailul Khairat itu seumpama kitab yang terbuat dari cahaya, tulisannya dari cahaya, selawatnya pun bersumber dari cahaya ya. Kemudian
Imam Al-Alim Billah Said Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segar, beliau mengatakan Dalail khairat merupakan amaliyah awliyah dan tradisi salafus sholihin. Saya pun senang mengamalkannya. Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, mengapa orang yang mengamalkan dalail khairat selalu bahagia dunia dan akhirat? Sebab di dalam dalail khairat tidak ada yang lain selain hanya doa dan puji-pujian selawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Dais Malkawi, dalail khairat menempati posisi puncak tertinggi dan tertib. Dalail khairat kitab yang perlu dan harus ada di setiap rumah keluarga kita. Alhamdulillah, ini saya sampaikan supaya kita tahu ini artinya sebetulnya ini amalan kelas tinggi, bintang 5, tapi kita bawa ke kopral ya. Bintang 5 kita bawa ke kopral, karena si gawa ini amar toko jenderal ini berani. Ya Ustaz, seperti tadi ini gambaran dulu ya, di tujuan kami ya. Saya ini bukan ahli ceramah, sedikit apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan semangat, tetap manfaat ya, diamalkan. Yang belum punya kita bisa menghubungi Gus Hen yang mengganti cetaknya, diamalkan di rumah semampunya, tidak harus satu hari satu kitab. Ya sampai baca sedina akan tak kitab, ojo cepat sugi, enak aja cepat sugi deh. Alon-alon aja pokok pelakon ya. Iya Pak, apa namanya ini? Pak Anas ya. Ya, artinya begini, semampu kita, jangan dipaksakan. Karena dipaksakan gak cepat bosan. Iya. Bocong, waduh, kok sih coba kok ini ya. Belum cair nih. Akhirnya bosan. Padahal jadi metode itu. Tapi kedisian males. Mundur mana. Jadi jangan isi komandan. Mau dibaca per hari hakam per hari boleh, dibuat seperti baca Al-Quran juga boleh, tidak usah melihat hari ya, langsung ditandai mau hatam sehari, mau hatam seminggu, mau hatam 1 bulan, silahkan boleh ya. Ada cerita saya dari beliau ya, punya hajat penting yang darurat, urgent ya, kalau enggak hilang barangnya. Niat tawasul dengan dalail, setiap niat baca 40 hatam dalail, belum 40 terselesaikan urusan min haitsu la yahtasib. Betul Ustaz ya? Alhamdulillah. Belum, masih 20 berapa? 278 terselesaikan. Gak sampai 40. Gak sampai 40. Terus mantep itu salah ya. Di sini nanti itu 40. Ya, tambah kekomaneng tuh. tanahnya ke Jadi cukup ya. Alhamdulillah terselesaikan masalahnya. Ya, jadi banyak. Jadi kalau dengan punya masalah yang rumit, punya masalah problem, entah problem keuangan, entah uang, entah problem apapun, problem pekerjaan mungkin ya. Nah, di luar istiqomah khusus ada sholat hajat 2 rakaat, ya Allah saya akan bertawassul dengan sholat hajat. Niat setiap hari saya hatamkan selama sekian hari atau 2 hari sekali saya hatamkan. Tidak harus sekaligus, pagi baca 2 hizib, nanti siang lagi, pokok malam hatam. Terus sabar, insya Allah itu banyak Ustaz yang yang hasil kontan, tapi perlu waktu loh ya. Nah, kalau Mbak Wahab aja malam itu menit langsung aja, kan tapi menit sudah kok langsung ada kedok pintu sudah. Kita kelasnya tidak begitu ya. Atau bisa juga dihatamkan 2 kali seminggu. Bisa diajar 2 kali seminggu. Jadi malam Jumat hatam sama malam Senin. Mau sehari 2 hizib, ya hizib, pokok malam Jumat hatam. Jadi Jumatnya ngawali ya. Nah, malam Senin hatam. Jadi seminggu 2 kali hatam. Jadi kita insya Allah memudahkan segala hajat kita, apapun hajat kita. Di duniawi ya, di akhirawi pasti. Karena apa? Kata Nabi Al-Qamakor, orang yang paling dekat dengan nanti yang paling banyak berselawat kepada aku. Wah, ini sudah jelas, tak usah ragu ini. Ya, untuk ibu-ibu, ya, itu ya ada masalah, problem, anakku supaya judul tak mau sampai judul, tak masuk sama jalan.
Bapak kalau tuh bodoh ini, kalau tuh dipegeli hati, ya betul. Sampai baca darah air, ya Allah mugi-mugi sama naruh air, mugi-mugi berkat selawat, suami saya diberi hidayah ya Allah, dilunakan hatinya ya Allah, dimudahkan kantongnya keluar ya Allah. Betul, mudahkan rezekinya ya Allah, dengan mudah rezeki, insya Allah tempat kita juga kembalinya ke kita. Wis, banyak kita kayak di jaki yang tempat minum air, semua keluarga minum, boleh tidak apa-apa. Tawasul, anak ganyang, anak bodoh kayak mau banyu. Ya Allah, mungkin berkat sholawat, anak saya diberi hidayah, diberi petunjuk ya Allah, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Semua wasilah apa saja, sholawat. Ya, sampai di sini ini bujuk pas ngamuk, kalau saya bingung, buka kita darahnya, bocor darahnya, itu mana nih bocor darahnya? Bisa enggak gitu? Bisa gitu istimewa. Apa bu? Enggak, aku sholawat, tapi beri-beri mana? Apa punya jadi melunakkan hati ibu-ibu ya. Nah, kalau tuh ibu-ibu kadang karena waktunya banyak kesibukan, bacanya sak kobre gitu bu. Ya, nah saat kami sak kepet, tunggu lagi sak kepet, dan insya Allah dirasakan. Saya yakin semua, insya Allah dirasakan. Ya, ada yang mau tanya? Ibu, bapak, mumpung ada Habib. Sehubungan dengan darah air. Jadi saya ini Ustaz menyelesaikan darah air. Dapat mana tuh? Saya menyelesaikan darah air. Menyelesaikan. Menyelesaikan darah air. Mumpung ini. Jadi saya syukur kepada beliau ya. Monggo disiarkan lagi. Di pondok-pondok ini saya ada beberapa pondok tahfidz yang pondok tahfidz juga pondok TPQ ya. Yang anaknya besar-besar itu sudah bisa pintar ngaji baca. Saya merasakan setiap seminggu saya anak ini diajak baca yang jaim, yang minat, yang banyak muridnya itu setiap baca asar aku kumpulkan 8 anak suruh baca. Satu dibimbing yang akhirnya baca dulu langsung wis tidak sampai setengah jam, tadi 1 jam baru selesai. Nanti ada sir baik untuk pondok itu sendiri juga untuk anak-anak ini, terutama yang tahfidzul Quran. Jadi sehingga bisa saja. Bapak ibu, mumpung nyantan nih, nyantan Habibnya tadi, langsung sumbernya. Gimana pak? Nak apa? Ya, insya Allah diistiqomai semua ya. Diistiqomai semua. Dan insya Allah berkat selawat ini Allah merubah akhwat kita, baik itu akhwat duniawiyah kita ya dan akhirat kita. Terutama alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.